إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسول الله وإن شاء الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya kepada Allah semata. Yang selama ini Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat yang selama ini kita rasakan. Begitu mahal dan tak seorang pun bisa menembusnya dengan harta bahkan jiwa sekalipun. Inilah nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan alhamdulillah, tidak cukup dengan bersedekah, melainkan taat dan tunduk dan sujud kepada Allah semata. Itulah syukur yang sebenarnya. Maka dengan demikian insyaallah Allah tambahkan nikmat kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita menginjak pada tahun 2024 yang awalnya adalah 2023, merupakan perubahan 1 tahun. Artinya jumlah angka umur kita bertambah dan sisa umur kita berkurang. Inilah perubahan yang selalu setiap hari kita rasakan, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun. Di dalam dunia ini ada perubahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah, demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali alladziina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pertanyaannya, yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, sudahkah dalam perubahan tahun ini terjadi perubahan dalam diri kita dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ada dalam benak pikiran kita bukan perubahan ibadah, melainkan perubahan status, perubahan material yang selama ini kita damba-dambakan di dunia ini. Indahnya dunia akan membuat manusia lupa akan akhirat. Bahkan manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu. Coba perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, dalam diri kita muhasabah diri. Sudahkah ada perubahan dalam diri kita dalam hal ibadah kepada Allah? Jumat yang begitu penuh saat ini, bisakah zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan subuh, bisakah seperti ini? Dalam surah ke-13 ayat ke-11 juz ke-13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallah. Mungkin jamaah hafal ayat ini. Apa kata Allah? Allah tidak merubah diri kita
tetapi diri kita lah sendiri yang merubahnya. Ingin menjadi hamba Allah yang soleh ataupun sebaliknya. Ingin hamba Allah menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah, Allah kikir atau sebaliknya. Jamaah yang dirahmati Allah, tergantung diri kita. Ingin masuk surga ataupun neraka, tergantung arkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Saat ini kita tidak akan merasa menyesal di hadapan Allah, dan tidak pernah kita berada dalam hal level yang tinggi tentang ibadah kita, bahkan tidak mau merubah diri kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, kapan manusia menyesal di hadapan Allah? Perhatikan dengan iman. Surah ke-36 ayat ke-10 juz 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Buka lagi Qur'annya jamaah yang dirahmati Allah. Surah ke-36 ayat ke-10 juz ke-28. Apa kata Allah? Dan infakkanlah sebagian aku beri padamu sebelum ajalmu tiba, kata Allah. Saat manusia menghadapi ajal syakaratul maut, disinilah manusia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawaku. Kalau engkau bisa mengakhirkan untuk tidak mencabut nyawaku, ya Rabb, jangan sekarang, ya Rabb. Hati yang sangat dalam ahlul mayyit berkata kepada Allah, ya Rabb, jangan kau cabut nyawaku, nanti saja ya Rabb. Kata Allah, wahai fulan, kemana saja kau selama ini? Allah jawab dalam surah ke-7. Allah jawab dalam surah Ar-Ra'd, Yunus, Yuhud, banyak Allah jawab, bahkan sampai 11 ayat kalau tidak salah. Allah jawab, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wahai fulan, maaf, tidak ada waktu lagi untukmu untuk hidup, walau sa'atan, walaupun sebentar, kata Allah. Maaf wahai fulan. Saat itulah hamba Allah menangis di hadapan Allah, ya Rabb, bagaimana ini? Menyesal, tidak ada yang bisa membantu ahlul mayit kecuali ibadah yang ia lakukan pada saat dia hidup di dunia. Sudahkah ibadah kita cukup di hadapan Allah? Sudahkah ibadah kita berorientasi full dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah berkurang ibadah kita saat ini? Inilah PR buat kita jamaah yang dirahmati Allah. Muhasabah diri, menghitung ibadah kita kepada Allah saat ini. Sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Sedekahnya, salatnya, zakatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah saat ini masih membiarkan kita hidup di dunia ini? Ada apa sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah? Kenapa saat ini kita masih bernapas di hadapan Allah? Kita bisa melakukan sholat berjamaah Jumat. Kenapa? Ada apa? Ternyata Allah menunggu hamba-hamba yang beriman bertobat kepada Allah dan menjadikan ibadahnya secara perubahan secara drastis dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Inilah yang tidak ada dalam benak pikiran kita jamaah yang dirahmati Allah, yang selama ini kita hanya berpikiran dunia dan dunia saja. Umur kita sudah melebihi batas. Bahkan Allah masih kasih bonus umur kita 70 tahun dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang kita masih saja tidak pernah ingin berubah di hadapan Allah, menjadi hamba Allah yang terbaik, istiqamah di hadapan Allah dengan ibadah. Kadang-kadang tidak ada. Ada apa dengan diri kita jamaah yang dirahmati Allah? Apakah kita sudah siap menghadapi sakaratul maut? Dan siapkah diri kita menghadapi alam kubur? Kalau untuk berbicara masalah ini tidak cukup 1,5 jam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini saya mengajak kepada diri saya dan jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada waktu yang terlambat untuk kita. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah menunggu perubahan dalam diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Untuk menjadi hamba Allah yang Allah cintai,
untuk menjadi hamba Allah yang Allah rindukan. Bahkan surga pun merindukan kita, bahkan para malaikat pun menghormati diri kita. Karena apa? Karena kita adalah hamba Allah pilihan. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggalkan hidup kita ini hanya untuk Allah semata. Apapun arkan kita, apapun perilaku kita, apapun kehidupan kita, jadikan kehidupan kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih kasih kesempatan kita bernafas, inilah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, sehingga Allah catat diri kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dan hamba-hamba Allah yang Allah rindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiru lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍna al-khulafa'ir rasyidin alladzi qadamu bil haqqi wa kanu bi 'adli Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ammat ashabat Rasulillah wa syuhada wal muhajirin wal ansarin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.